Semalaman Anara tidak bisa tidur, menyebabkan pagi ini kantong matanya menghitam. Untung saja dia memiliki konseler jadi dapat ditutupi oleh itu. Karena obat tidur yang tidak ia minum dan ada beberapa hal yang ia pikirkan. Salah satunya kembalinya Pram dan Galang yang semalam mengantar nasi goreng yang entah untuk siapa. Gadis itu menatap dirinya di pantulan kaca. Badannya sedikit gemuk, mungkin karena usia kehamilannya terus meningkat. Rok yang ia pakai sudah mulai sempit sehingga menjiplak lekukan tubuhnya. Karena tidak memiliki lagi seragam yang cukup besar, Anara terpaksa memakai roknya meski tanpa ikat pinggang. Bila saja guru kedisiplinan melihatnya, Anara akan kena hukuman karena tidak lengkap memakai atribut. Anara segera turun ke bawah. Dia terlambat dan belum masak untuk sarapan. Gadis itu tersentak karena melihat Galang sudah bangun dan sedang mengolesi selai pada roti. Anara ingin merutuki dirinya sendiri. Seharusnya dia yang lebih awal bangun dan melayani suaminya. Bodoh. Tumben, ucap Galang tanpa menoleh pada Anara. Fokusnya masih pada roti yang dipegangnya. Anara segera menghampiri Galang dan mengambil alih pekerjaannya mengolesi roti. Gue aja. Lo makin gendut ya. Galang memandangi tubuh Anara dari atas sampai bawah. Jangan banyak makan, nanti perut lo terlihat makin jelas. Anara menaikkan alisnya sebelah. Perut gue akan semakin membesar mau makan ataupun enggak. Galang tak lagi bersuara. Dia mengambil roti yang baru saja Anara olesi oleh selai coklat. Lo gak usah anterin gue, udah siang nanti kesiangan, kata Anara. Gak apa-apa, gue mau bolos hari ini. Galang berniat bolos karena sudah lama dia tidak bolos dan nongkrong di warung Abah semenjak menikah dengan Anara. Padahal dulu hal itu tidak pernah absen dari kamusnya. Lu bolos, gua bilangin mami, ancam Anara, dan Galang tak bisa berbuat apa-apa. Ternyata pilihannya untuk keluar dari rumah tidak semenyenangkan yang dia kira. Terlebih hidup bersama Anara membuatnya seperti memiliki CCTV berjalan maminya. Oke, Galang menyampirkan tasnya di bahu kanannya, lalu berjalan meninggalkan Anara. Lelaki itu menoleh dengan tatapan datar. Ternyata lo nyebelin dari yang gue kira. Anara sampai di sekolah pukul 7.15. Dia telat 15 menit. Tentu gadis itu mendapat teguran dari guru kedisiplinan di depan gerbang tadi. Apesnya lagi guru menyadari Anara tidak memakai ikat pinggang. Kalau saja Grab yang dia naiki tidak lama, mungkin dia akan tiba 10 menit lebih awal. Ini kali pertamanya Anara dapat catatan dari guru kedisiplinan. Untungnya dia tidak sampai dihukum karena berkat gelarnya sebagai murid kesayangan guru-guru, Anara bebas hukuman. Ya, hanya saja namanya ada dalam catatan Bu Ilma, guru kedisiplinan. Kecuali sweater oversize yang Anara pakai, tidak ada satupun guru yang menegurnya. Itu karena koneksi Gina sangat kuat di SMA Kencana. Entahlah ibu mertuanya beralibi seperti apa sampai dia diperbolehkan memakai sweater setiap hari, bahkan saat jam pelajaran. Gadis itu masuk ke dalam kelasnya. Sudah ada Bu Regina di sana sedang mengabsen murid 11 IPA 1. Anara mengetuk pintu dan diperbolehkan masuk. Untung saja gelarnya bisa dimanfaatkan. Bila yang telat adalah murid yang lain, mungkin Bu Regina akan membiarkannya di luar dan tidak bisa mengikuti pelajaran. Ara, tumben kamu telat, tanya Bu Regina saat gadis itu menjatuhkan badannya di bangku. Maaf Bu, tadi macet. Bila saja seperti itu, Anara tidak sepenuhnya berbohong. Bu Regina mengangguk. Baik, fokus ya Ra. Iya Bu. Bu, nilai ulangan belum Ibu umumin. Seseorang siswa mengancungkan tangannya. Jelas semua anak yang sudah tahu nilainya akan jelek menatap mata Fandi tajam. Oh iya, Ibu lupa. Bu Regina segera mengambil setup kertas di dalam tasnya. Bu Regina menatap Anara kecewa. Biasanya dia bangga bila ulangan dan yang mendapatkan nilai sempurna adalah Anara, murid favoritnya. Mata Bu Regina menatap Zona, gadis yang selalu mendapatkan ranking 2 di kelas. Nilai kamu paling besar, 90.
Lalu pandangannya beralih pada Anara, dia menggeleng pelan. Ra, kamu kenapa? Nilai kamu yang paling kecil, 20. Semua murid di kelas terkejut. Bagaimana bisa Anara yang bisa dibilang siswa terpintar di SMA Kencana mendapatkan nilai serendah itu? Anara hanya diam dan menunduk. Anara selalu tidak fokus dalam hal pelajaran akhir-akhir ini. Banyak masalah yang mengganggu pikirannya. Bahkan seumur hidup nilai Anara tidak pernah serendah itu. 100 adalah nilai mati untuk Anara. Ra, fokus. Kamu udah banyak berubah. Kamu boleh ngerelain mimpi kamu buat dapat beasiswa, Ra. Tapi Ibu mohon jangan relain prestasi kamu. Bu, saya permisi ke toilet. Anara segera berdiri keluar dari kelas, dadanya sesak. Masa depannya hancur karena kebodohannya. Anara tidak akan menyalahkan Galang akan ini. Dia juga terlibat. Ini bukan permokosaan, karena Anara menikmati malam itu walaupun tidak ia ucapkan. Anara berlari di koridor. Di lapangan ada anak IPS 3 sedang berolahraga. Jay yang ada di lapangan itu sampai memanggil Anara karena tidak biasanya gadis itu berlari di koridor sendirian. Apalagi ini jam pelajaran. Tidak mungkin untuk gadis pintar Anara membuang waktu belajarnya hanya untuk berlari di koridor sendiri. Anara berlari menuju taman belakang, tempat yang luas dengan tumbuhan yang hijau dan danau kecil. Tempat itu sering dipakai oleh siswa-siswi sebagai tempat menenangkan pikiran, dan bila untuk anak-anak yang tidak tahu akhlak dipakai untuk berpacaran. Gadis itu duduk di bangku besi panjang depan danau. Matanya lurus menatap air danau yang tenang, sampai pandangannya beralih pada seseorang yang duduk di sampingnya, membelai surai rambut gadis itu. Lalu diselipkannya sebagian rambutnya ke daun telinga. Bidadari gak pantas buat sedih. Sorot mata gadis itu menanamkan kekecewaan yang begitu dalam. Rasanya dejavu. Lelaki yang ada di depannya menarik tubuh mungilnya itu dalam pelukannya. Dipeluk oleh lelaki ini rasanya seperti pisau menancap dalam dadanya, sakit. Aku gak tahu apa masalah kamu, tapi aku tahu kamu sedang rapuh. Lelaki itu mengelus puncak rambut Anara. Anara menangis, tangisnya semakin pecah. Dirinya kini ada di antara kebimbangan. Dia kecewa pada Pram, dia marah, dia lagi ingin mengenal Pram. Tapi semesta seakan menarik dia untuk terus mengingat masa lalu dengan Pram. Anara mendorong tubuh Pram. Sudah cukup. Pram tidak boleh masuk lagi ke dalam hidupnya. Cukup sekali Pram menghancurkan hatinya, bahkan yang itu saja sedang dalam tahap penyembuhan. Cukup Pram, kita sudah selesai, ucap Anara penuh penekanan. Di antara kita gak ada kata selesai, mau aku atau kamu. Kita janji buat gak bilang kata selesai. Kita selesai kalau Tuhan ambil nyawa kita. Persetenan dengan janji. Kita gak pernah janji untuk gak saling meninggalkan. Terus apa kamu mendapati itu? 1 tahun kamu bilang gak ada kabar. Pram, susah payah aku lupain kamu, dan sekarang kamu kembali seakan gak ada hal yang terjadi. Anara berhenti sejenak menahan tangisnya supaya tak menjadi. Pergi jauh dari aku, itu akan jauh lebih baik. Pram menggenggam tangan Anara, tapi gadis itu menepisnya. Rasa cinta memang masih ada, tapi kini sudah mati dan berganti oleh rasa kecewa yang begitu dalam. Aku bakal jelasin alasannya, Ra. Lelaki itu berulang kali melalui tangan Anara, tapi nihil. Apapun penjelasannya, kamu udah ingkar. Kalau menurut kamu kita belum selesai, ayo selesaiin di sini. Anara berdiri hendak akan pergi. Berlama-lama dengan Pram akan membuat dia kembali terjebak di masa lalu. Kita putus. Enggak. Pram menahan tangan Anara agar gadis itu tidak pergi. Kita putus. Anara mengulang perkataannya dengan penuh penekanan. Kita pacaran atas kesepakatan berdua, dan putus juga harus dengan kesempatan bersama. Jadi kalau aku gak mau putus, kita gak putus. Terserah. Kisah kita udah selesai setahun yang lalu. Anara menepis tangan Pram.
lalu pergi meninggalkan lelaki itu. Ara belum balik ya? Tanya Jay pada kedua sahabat Anara yang 5 menit yang lalu baru duduk di meja kantin kepemilikan Girls. Belum, gue udah coba telepon dia tapi nggak diangkat. Raut wajah Gaisa tampak cemas. Tadi waktu jam pelajaran olahraga, gue lihat Ara lari-lari di koridor. Tiba-tiba si anak baru ikutin Ara ke halaman belakang. Kayaknya mereka akrab deh, soalnya gue lihat mereka ngobrol gitu. Ucap Jay membuat teman-temannya heran. Sudah jelas Anara bilang tidak mengenal Adis Prama. Lah, kan Ara bilang gak kenal, sahut Aji. Mungkin mereka kenalan, gak usah dibesar-besarin. Samuel menatap teman-temannya. Masalah kecil aja dibesar-besarkan. Zaman sekarang orang yang baru temuinya dalam hitungan menit pun bisa langsung akrab. Asal lu tahu si anak baru itu gak mau temenan. Ada orang yang deketin aja dia langsung pergi. Irit ngomong kayak yang ganggu. Timpal Zigo, lelaki itu memang orang yang paling kesal pada Pram. Karena Pram face-nya berkurang. Nolep, tambah Jay. Jelas tujuan Pram sekolah di SMA Kencana hanya demi Anara. Dia sekolah bukan untuk mencari teman, tapi untuk memperjuangkan kembali anaknya. Kok Ara gak cerita sama kita ya? Padahal dulu dia yang paling gak bisa nyimpen apapun. Kalau ada apa-apa pasti ngomong. Gaisa menumpang dagunya. Ara yang sekarang beda sama Ara yang dulu. Lo suka lupa aja, kata Caca. Dia capek mengingatkan Gaisa tentang ini. Galang sedari tadi diam sambil memainkan sedotan dari gelasnya yang berisikan es jeruk. Pikirannya terganggu tentang Pram. Padahal dia tidak perlu risih bila Anara mengobrol dengan siapa saja. Atau mereka hidup bersama hanya karena pertanggungjawaban tidak lebih. Woi, Lang! Ringo berteriak tepat di telinga lelaki itu. Refleks Galang menggayur wajah Zigo dengan es jeruk miliknya. Emang gak ada akhlak loh. Yang teriak di kuping lo si Ringo. Kok gue yang disiram? Kesal Zigo. Kini wajah tampannya lengket. Gue gak budek. Ngapain sih lo teriak di kuping gue? Galang melayangkan tatapan nelangnya pada Ringo. Orang-orang pada ngomongin Ara, lo malah ngelamun. Biasanya lo paling depan kalau tentang musuh lo itu. Udah pensiun jadi musuhnya Ara? Tanya Samuel penuh selidik. Mereka lupa bahwa yang berubah bukan hanya Anara, tapi Galang juga. Iya, kenapa lo gak pernah buat Ara kesel lagi? Biasanya juga lo berhenti kalau udah gue marahin. Gaisa yang sedari tadi menyimak akhirnya buka suara juga. Lang, iya kenapa? Barangkali kalau lo ganggu Ara lagi dia bakal balik ke arah yang dulu. Usulan Caca dapat minat banyak dari teman-temannya. Iya Lang, idenya Caca gue bagus. Jay menepuk pundak Galang agar lelaki itu setuju. Apaan tuh? Cacanya gue. Lo kira gue milik lo gitu? Sentak Caca kesal. Calon, tungguin. Jay mengedipkan sebelah matanya. Jurus jitu dia sebagai fuckboy. Najis, umpat Caca. Cah, mau jalan gak sama gue? Ajak Jay namun mendapatkan tolakan dari Caca. Enggak. Cah, setelah lihat ini lo pasti nggak akan nolak. Jay mengeluarkan 2 tiket konser. Mata Caca mendelik. Kenapa lelaki itu bisa mendapatkan tiket konser EXO? Padahal dia sudah kehabisan tiketnya. Dalam hitungan menit saja tiketnya sudah ludes, padahal dia sudah menunggunya selama berjam-jam. Gimana, Cak? Tanya Jay. Lelaki itu mengibas-ibaskan tiket konsernya. Ya udah, kalau lo nggak mau, gue buang aja. Gak usah. Caca langsung merampas tiket itu. Enak aja dibuang begitu saja. Ini bukan jalan, tapi hanya nonton konser. Caca memperingati Jay, tidak salah paham. Bila saja bukan karena konser EXO, boyband favoritnya, dia tidak akan pergi dengan Jay, si fuckboy itu. Gue anggap ini kencan pertama. Lelaki itu mengidipkan mata sebelahnya. Caca hanya menggidikan bahunya ngeri. Sedangkan teman-teman lainnya tertawa mentertawakan siapa yang akan kalah, Jay ataukah Caca. Galang berdiri lalu pergi meninggalkan kantin. Sangat membosankan mendengarkan rayuan Jay yang itu saja. Dia saja yang tampangnya sempurna tidak tebar pesona seperti Jay tadi.
membuatnya jijik saja. Tuh anak mau kemana? Udah siram gue pergi gitu aja. Untung aja gue sayang sama lo, Lang. Kalau enggak udah gue buang ke rawa-rawa. Tigo menolak sehingga gadis berambut coklat itu menatapnya tajam. Biarpun kakak gue nggak main cewek, bukan berarti dia gay ya. Yang bisa lo sayang, amit-amit deh, ucap Gaisa. Sayang sebagai kakak. Ih, lo mah selalu sensi aja. Tigo berucap gemas, namun Gaisa menggigitkan baunya ogah-ogahan.